Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa di mana saja berada, bil khusus calon jamaah haji, lebih khusus lagi calon jamaah haji Patria Wisata yang insya Allah akan berangkat menunaikan ibadah haji 1442 Hijriah, yang mestinya berangkat tahun ini, tapi karena maunya Allah sehingga kita ada hikmah, yaitu semakin memantapkan manasik haji kita, dan 1 tahun ini kita porsir benar-benar untuk mengulang-ulang kembali, belajar terus menerus, sehingga insya Allah pada tahun ini pemberangkatan 2021 benar-benar kita berangkat fisik siap, dana siap, dan ilmu manasik juga siap. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku, kata Nabi, manasik hajiku atau manasik umrohku. Jadi manasik ini adalah tuntunan yang diajarkan, dicontohkan, dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duyufur Rahman, calon-calon tamu Allah yang berbahagia, ini adalah manasik sistematis yang kedua. Materi pertama sudah disampaikan oleh Ustadz Haji Dimas Mariono tentang syarat haji, dan materi kedua kita hari ini membahas tentang rukun haji. Jadi syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum pelaksanaan. Kalau ada syaratnya yang tidak ada, maka hajinya tidak sah. Itu jadi syarat itu harus ada sebelum kita melaksanakan haji. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dengan Ustadz Dimas Mariono. Sementara rukun itu harus ada dalam pelaksanaan ibadah haji. Satu rukun kita tinggalkan, maka hajinya tidak sah. Jadi kalau syarat itu sebelum pelaksanaan, jadi sebelum kita berangkat, pastikan kita Islam, balik, berakal, ya, dan yang lain, istita'ah, mampu, sehat jasmani rohani. Kalau rukun itu dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah haji, ini harus dihafal di luar kepala. Oh, ini rukun haji. Karena nanti kita akan bahas lagi tentang wajib haji. Kalau wajib dilaksanakan di ibadah haji, tapi kalau ditinggalkan diganti dengan membayar dam. Ya, kalau rukun tidak diganti, tidak ada gantinya kecuali mengulang hajinya tahun berikutnya kalau dapat kesempatan. Makanya rukun ini harus kita hati-hati, harus kita persiapkan dengan baik, karena harus ada. Jadi intinya, kata kuncinya Bapak Ibu, rukun itu harus dilaksanakan. Tidak dilaksanakan, hajinya tidak sah. Tidak bisa diganti dengan uang. Biar banyak wanta jual ke empanta, jual ke mobil, tak usah. Kenapa jual mobil? Ganti rukun. Tidak bisa. Tidak bisa diganti rukun, ya. Rukun haji itu ada 6. Ada 6. Yang pertama, berihram atau ihram. Ihram itu pengertiannya pertama niat. Jadi ihram itu niat untuk melaksanakan haji.
dilaksanakannya di miqat atau sebelum miqat. Jadi kalau kita mau berangkat haji dari kalau di pariwisata nanti dari rumah singgah. Dari rumah singgah itu rumah transit, karena dari Madinah kemudian masuk Mekah tanggal 4 atau 5 Dzulhijjah kita akan keluar dari hotel di Mekah menuju ke rumah singgah atau rumah transit. Di sana kita sampai tanggal 8 Dzulhijjah malam. Sebelum berangkat tinggalkan rumah transit, kita mandi dulu di situ. Ya, nanti ada juga pembahasan sunatnya. Ini kita rukun dulu. Kita mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, sholat sunat ihram, baru niat ihram untuk haji. Nawaitul hajjah wa ahramtu biha. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Sengaja saya berihram untuk haji. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu untuk haji. Jadi itu niat berihram, dan dalam keadaan kita sudah berpakaian ihram, pakaian spesial. Kalau perempuan pakaian biasa, seluruh badannya tertutup kecuali wajah dan tangan, telapak tangan dan termasuk punggung tangan. Itu boleh kelihatan, tapi selainnya harus tertutup. Mau masuk kamar mandi pakai kaos kaki, di pintu kamar mandi baru buka. Keluar dari kamar mandi pakai dulu kaos kakinya, baru jalan keluar. Itu kalau dalam keadaan berihram. Kalau laki-laki pakaian ihramnya 2 lembar helai, 2 helai kain, 2 lembar kain khusus warna putih. Di Patria Wisata kita sudah siapkan. Jadi sudah ada mereknya, pakaian ihram Patria Wisata. Kemudian tidak ada alasnya, tidak ada yang baju dalam, tidak ada celana dalam, tidak ada songkok, tidak ada kaos kaki, tidak ada kaos tangan, pokoknya dia tidak ada pakaian lain. Hanya 2 helai, hanya 2 lembar pakaian, satu ditaruh di bawah sampai pusat, dan satunya di selempang atau di selendang. Nanti ada lagi kita tampilkan nanti videonya, tutorial tata cara memakai pakaian ihram. Nanti kita juga sampaikan. Ya, ini karena kita ada waktu begitu lama 1 tahun, sehingga alhamdulillah setiap bulan, setiap tanggal 10 ini kita luncurkan materi manasik secara bertahap, sistematis dan jelas, ya, pelan, sedikit demi sedikit biar lebih mantap. Jadi itu yang pertama, ihram, yaitu memakai pakaian ihram, kemudian berniat ihram untuk haji, dan mengucapkan. Sejak itu kita disunatkan memperbanyak membaca kalimat-kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kalau dibaca Bapak Ibu dengan penuh penghayatan, dengan diresapi, insya Allah tidak terasa itu air mata keluar, ya, tidak terasa, karena kita merasakan bahwa sekian tahun saya merindukan, saya berniat haji, saya rencana mau pergi tanah suci mulai umur sekian tahun. Alhamdulillah tahun 2020 sudah dapat panggilan, naik porsinya. Tapi dengan kemauan Allah, kudrat Allah, kita tertunda lagi 1 tahun. Maka begitu berangkat, insya Allah nanti benar-benar ini, ya, kata anak muda, gregetan, ya, mau sekali sudah sampai. Maka ketika kita membaca talbiyah, muncul perasaan terharu. Labbaik Allahumma labbaik,
Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu. Puang kanak puang, batu mak kareng, niat mak kareng. Ya Allah, saya datang. Kita sudah lama menantikan momen ini. Kita sudah lama merindukan di saat kita mau mengucapkan di tanah suci. Maka ketika itu baca talbiyah dengan penuh haru, dengan penuh perasaan, dengan penuh keikhlasan. Labbaika la syarika laka labbaik. Ya Allah, engkau nak puang, batu mak kareng, saya sudah datang, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, semua pujian hanya milik Allah. Maka jangan lagi saya pulang haji harus dipanggil Pak Haji, harus merasa bangga dengan songkoknya yang putih. Tidak, yang pantas dipuji hanyalah Allah. Wan ni'mata, segala kenikmatan milik Allah. Jadi kenikmatan itu dari Allah, maka syukuri. Semakin orang pulang dari tanah suci, semakin banyak kita bersyukur. Lakawal mul, kekuasaan juga milik Allah. Maka sesudah kita berihram, jangan sombong dengan pangkat, jangan sombong dengan harta, jangan sombong dengan semua kelebihan fisik yang kita miliki. Karena hakikatnya semuanya dari Allah. Kalau Allah mau cabut sedikit sekali, habis kita punya. Makanya jangan sombong. Itulah makna kita berihram. Itu rukun yang pertama. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Wukuf itu artinya ya wakaf, tinggal. Wukuf, kita berdiam, kita tinggal pada waktu tertentu. Waktunya pada tanggal 9 Zulhijjah, sesudah matahari tergelincir sampai terbenam matahari. 6 jam waktu yang istimewa. Ada 6 jam di situ kita wukuf, kita berdiam, kita berzikir, kita berdoa, kita bertobat, istighfar, menyerahkan semuanya kepada Allah. Dalam satu keterangan saya baca satu hadis, siapa yang ketika wukuf di Arafah dia menyangka dosanya tidak diampuni, maka dia berdosa. Bayangkan. Jadi siapa yang ketika wukuf di Arafah dia menyangka masih ada dosanya yang belum diampuni, ketika itu dia sesungguhnya telah berdosa. Ya. Saya setiap bicara Arafah ini ya terharu. Kenapa? Luar biasa. Banyak orang punya uang banyak tapi tidak bisa hadir di Arafah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Patria Wisata, nanti kita sampai di Arafah, ketika waktunya wukuf, tinggalkan semua kegiatan yang lain. Tidak ada dunia, tidak ada lagi. Di situ kita fokus. Hanya satu kali seumur hidup. Makanya moto kita di Patria, sekali berhaji bernilai. Bayangkan, tahun 2022 ada lagi wukuf, tapi kan belum tentu kita bisa hadir. Belum tentu, siapa tahu wukuf kita tahun itu adalah wukuf yang terakhir. Siapa tahu hari itu terakhir. Maka ketika wukuf, disitulah kita tumpahkan semuanya. Kita hadapkan kepada Allah doa-doa yang baik untuk kita, untuk istri, untuk suami, untuk anak, menantu, cucu, kerabat, semuanya kita doakan. Disitulah tempat dan waktu yang makbul untuk mengajukan segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun yang kedua adalah wukuf. Tidak boleh tidak wukuf. Kalau ada orang yang sakit, diimpus di rumah sakit, jangankan diimpus, lagi dipasangi apa namanya ini, ventilator, ya, lagi dipasangi bantuan pernapasan, atau lagi di ruang ICU, tetap ada namanya safari wukuf, ya, dibawa itu oleh ambulans, bunyi dari rumah sakit, dibawa lewat padang Arafah, berhenti sejenak, kemudian kembali ke ruang ICU.
Karena wukuf itu rukun, tidak boleh tidak dibawa ke Arafah. Meskipun hanya 1 jam atau setengah jam atau 10 menit sekedar lewat di padang Arafah, dia sudah berada di situ. Orang pingsan, orang koma, orang tidak sadar, tetap harus ada fisiknya di Arafah. Itu wukuf. Kemudian rukun yang ketiga, tawaf. Tawaf itu artinya muter-muter, ya istilahnya Ustaz Marion ini muter-muter, ya, mutar mulai dari Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad, arahnya berlawanan arah jarum jam, mutar ke kiri dan ketemu di Hajar Aswad. 1 putaran dihitung 7 putaran. 7 putaran. Mau bacanya lengkap, doanya sambil menangis, 6 putaran dia berhenti, tawafnya tidak sah. Mau tidak baca apa-apa, dia hanya jalan saja, sambil jalan menangis terus. Selama dia tawaf tidak baca apa-apa, tapi jalan cukup 7 putaran, tawafnya sah. Jadi cuma tak lewat-lewat toing kalau kita tawaf tidak baca apa-apa. Ya, yang dianjurkan baca minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-aliyil azim dan seterusnya. Nanti di Patria itu kita dipandu membaca, ada ustadz di depan, ada ustadz di tengah, ada ustadz di belakang. Jadi bayangkan 3 yang mengawal. Jadi di Patria Wisata nanti tawafnya dikawal. Tinggal pasang baik-baik pendengarannya. Ya, tinggal dipasang. Kita tinggal subhanallah, subhanallah. Tuh kita tawaf 7 putaran. Sambil tawaf itu kita merasakan, ya Allah, kemanapun saya berjalan, akhirnya saya kembali ke titik itu lagi. Apa yang kita mau banggakan? Apa yang kita mau sombongkan? Apa yang kita mau forward? Tidak ada. Kita dari manapun, kemanapun pasti kembali ke situ. Itu makna tawaf. Dan dari tawaf ini, sementara kita tawaf, banyak nanti larangan-larangannya, karena salah satu syarat tawafnya adalah suci dari hadas. Maka tidak boleh tawaf buang angin. Kalau mau buang air kecil harus ulangi lagi wuduknya, kemudian sambung tawafnya. Bukan diulangi tawafnya, ulangi wuduknya, sambung tawafnya. Jadi tawaf itu harus suci dari hadas, pakaian juga harus suci, aurat harus tertutup. Kemudian saat mengerjakan tawaf itu berlawanan arah jarum jam. Disunatkan 3 putaran pertama itu lari-lari kecil. Kalau kita tawaf, nanti 4 putaran berikutnya jalan biasa. Tapi ini teorinya. Prakteknya Bapak Ibu nanti kita akan lihat prakteknya. Kalau sudah musim haji, ya, kalau sudah musim haji maka tidak ada lari-lari kecil. Semuanya jalan dengan pelan sekali, ngesot orang karena begitu padatnya. Kemudian berikutnya sesudah tawaf, rukun haji yang keempat adalah sa'i, yaitu jalan antara Bukit Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, 7 kali bolak-balik. Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7. Jadi finishnya di Marwah. Kalau ada orang sampai di Safa, Ustaz cukup ini, salah hitung. Kalau bukan 6 tak kalah 8. Nah, nanti di situ ada 2 pilar hijau. Nah, di situ kita lari-lari kecil. Doa yang dibaca tidak ada yang terikat, tapi ada subhanallah walhamdulillah, ada doa khusus. Nanti dipandu lagi oleh ustaz. Ya, jadi enak itu haji di Patria Wisata. Kita kejar lagi, jam tayang sudah hampir habis. Kita ini 20 sampai 30 menit lah sekali manasik, karena panjang waktu setiap tanggal 10. Jadi saya ulang, rukun haji pertama ihram, berniat dan berpakaian ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah.
tawaf ifadah. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Tahallul itu berasal dari kata halla. Halla itu dibolehkan, halal. Halla dibolehkan. Artinya keadaan di mana yang dilarang selama kita berihram itu menjadi halla, menjadi boleh sesudah melakukan rangkaian-rangkaian rukun dan wajib haji. Ya, nanti bulan depan dibahas lagi wajib haji. Ya, saya tidak tahu Ustadz Mariono atau Ustadz Bambang, karena materi ketiga itu wajib haji. Jadi halla, tahallul, yaitu sesudah dia ihram, sudah wukuf, sudah sa'i, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah mabit di Mina, Musdalifah, sudah melontar jamrah, kemudian dia tahallul. Ya, tahallul atau ditandai dengan bercukur. Ya, cukur itu rukun. Ya, kalau tidak ada rambutnya Ustadz sudah gondolo, ya, dilewatkan gunting di atas kepalanya. Ya, simbol bahwa dia bercukur. Tidak boleh dicari rambut yang lain, Ustaz. Tidak ada nih rambut di kepalaku, tapi ada di rambutku tersembunyi. Bukan rambut namanya itu. Ya, jadi di kepala simbol dicukur. Kalau laki-laki itu disunatkan mencukur habis rambutnya. Selama ini kita di Patria itu bapak-bapak, insya Allah gundul semua. Dan gundulnya bukan gundul main-main. Termasuk Pak Direktur Utama, Pak Haji Faisal Ibrahim, itu gundul. Ya. Nanti 42 ini, 2021. Mulai dari Direktur Utama sampai seluruh jamaah. Insya Allah kita gundul. Pak, ya? Bisa Pak ya? Insya Allah. Karena di sini simbol ujian sesudah kita haji. Kalau rambut saja kita belum rela buang, bagaimana mau buang yang lain? Ini rambut masih mau tumbuh bulan depan, buang memang nih. Nah, itu tahallul. Dan rukun yang keenam yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya berturut-turut. Jadi berturut-turut. Ya, kecuali boleh mendahulukan sa'i haji kemudian tawaf bagi mereka yang ifrat. Jadi orang yang ifrat, dia datang ke Mekah, nanti ada lagi pembahasannya lagi, tamattu, ifrat, qiran. Karena kita ini hajinya tamattu, tapi tidak apa-apa untuk pengetahuan. Yang haji ifrat masuk Mekah tawaf kudum. Sudah tawaf kudum dia sa'i. Sa'inya itu boleh dia sa'i haji. Nanti sesudah wukuf, mabit di Mina, melontar jumrah, masuk ke Mekah, dia tawaf ifadah, tidak lagi sa'i karena dia sudah sa'i kemarin. Ya, itu. Jadi dia tidak termasuk melanggar tertib. Ya, meskipun tidak berturut, itu diperkenankan lebih dahulu. Saya kira itulah 6 rukun haji, dan ini sekali lagi wajib ditahu dan wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan tidak sah. Ya, biar tidak dilupa, ini karena terakhir kesimpulan. Rukun umrah ada, rukun haji ada 6. Berihram atau niat dan pakaian ihram. Yang kedua tawaf, ya, tawaf keliling Ka'bah 7 putaran. Yang pertama ihram. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima cukur atau tahallul. Dan yang keenam tertib atau berturut-turut. Mudah-mudahan manasik kita pada hari ini ada manfaatnya. Siapkan batinnya, siapkan fisiknya, siapkan jiwanya untuk insya Allah siap kita berangkat haji tahun 2021 bulan Juli, ya, bulan Juli tahun 2021 insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, sekali berhaji bernilai. Sampai jumpa pada materi
materi manasik berikutnya bersama kami Ustadz Asar Tamanggong, Ustadz Dimas Mariono, Ustadz Bambang, dan Ustadz-Ustadz yang lain. Saya Asar Tamanggong mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.